Jangan salah ya, nilai CTR tinggi bukan berarti views sebuah video akan jadi rame. Yang benar gimana? Nilai CTR itu hanya menceritakan kondisi bagaimana perilaku algoritma YouTube dan penonton terhadap thumbnail dan judul videomu. Kalau kamu gagal memahami ada apa di balik itu semua, yang ada bikin kamu bingung dan nggak ngerti mesti gimana. Nah, siapa yang pernah ngalamin videomu punya nilai rasio klik yang tinggi, tapi views videonya nggak banyak, bahkan mentok nggak jalan-jalan. Tapi videomu yang lain malah rame atau bahkan viral. Ini pastinya membingungkan, ya kan? Apa sebabnya? Mengapa bisa begitu? Saya akan jelaskan satu persatu. Di akhir video nanti, kamu akan bisa tahu bagaimana membuat video yang terserah nilai CTR-nya berapa, yang penting views-nya rame. Setuju ya? Pertama, kita pahami dulu apa nilai CTR atau rasio klik tayang dari tayangan ini. Banyak yang salah mengartikan kalau nilai ini akan jadi penentu video rame atau enggak. Ini tidak sepenuhnya tepat. Nilai rasio klik tayang ini terbentuk dari perhitungan berapa yang udah dilihat tampil video kita dengan berapa orang yang ngeklik. Jadi nilai CTR ini cuma ngasih tahu berapa rasio yang ngeklik dari tayangan yang sudah kita peroleh. Jadi cara memahaminya tuh begini. Apakah CTR tinggi berarti makin banyak klik dari tayangan? Jawabannya yes. Apakah CTR tinggi akan makin banyak views? Jawabannya no. Bisa dipahami ya? Sekarang Bapak mau tanya. Nilai thumbnail bagus atau enggak itu tergantung dari apa dulu anak-anak? Yang di pojok sana tuh, ya jangan bengong aja, menang wae. Tergantung dari tayangan atau impresi. Saya kasih contoh. Kalau tayangannya 100 yang ngeklik 20 orang, nilai CTR-nya 20%. Bagus ya? Sekarang kalau gini, tayangannya 1000, CTR-nya 10%, setengahnya dari yang tadi. Berapa views-nya? 1000 kali 10% sama dengan 100 views. Kamu pilih yang mana? Yang CTR-nya 20% apa yang 10%? Coba tulis di komentar. Makin bisa dipahami ya? Seperti itu cara membaca dan memahami nilai CTR yang saat ini disediakan di data analisis YouTube Studio. Dari kondisi seperti ini, maka apa yang harus kita upayakan dulu? Ayo, apa coba? Apa? Ini mau masuk ke urusan serius ya, kalian juga harus serius. Thumbnail yang ngejreng, yang banyak tulisannya, yang clickbait, bukan itu. Itu nanti. Yang pertama harus diupayakan dengan sangat serius adalah mendapatkan tayangan. Ya, tadi udah dibilangin ya, berapapun nilai CTR, selama nilai tayangannya tinggi, ya akan rame. Oke? Berapapun nilai CTR-nya, yang bisa bikin views banyak adalah tayangannya. Itu yang harus kalian pikirin baik-baik. Sekarang Bapak mau kasih tahu gimana dapat tayangan banyak. Oke, di sinilah kamu harus paham benar cara kerja algoritma YouTube. Cara kerjanya itu simpel sebenarnya. Pakai hukum ekonomi. Yaitu supply dan demand. Kalau kita bikin topik yang butuh banyak, tapi penyuplainya sedikit, ya akan rame. Bahkan dengan 0 subscriber sekalipun, video bisa meledak. Setiap hari itu, YouTube mencatat apa aja topik yang ditonton oleh pengguna YouTube. Selanjutnya, saat mereka membuka YouTube atau lagi nonton sesuatu, mereka akan bekerja keras menyodorkan video-video yang potensi diminati oleh penonton tadi, berdasarkan apa yang mereka tonton sebelumnya. Itulah yang kemudian disebut dengan demand. Oke, bukan giman, itu giman tetangga sebelah, tapi demand. Aduh. Nah, demand ini ada di setiap niche channel. Mau channel gaming, channel hobi, tutorial, semua ada demand-nya. Ini jadi tugas kamu sebagai kreator untuk mencari apa yang lagi jadi demand di niche channelmu. Yang namanya demand atau minat di sebuah niche itu sifatnya berubah-ubah. Bisa berganti seiring waktu. Maka dari itu proses mendeteksi demand ini harus dilakukan terus-menerus setiap bikin video. Selama kamu nonton video tanpa memahami permintaan pasar, ya hasilnya akan random. Kadang kena, seringnya enggak. Meleset gitu ya. Nggak cukup di situ, kalau kita sudah paham apa yang lagi disukai calon penonton, mesti lihat realitas dari sisi suplainya. Kalau sebuah topik walaupun peminatnya banyak, tapi yang bahas ternyata sudah kebanyakan juga, ya akan mentah. Kita akan masuk ke dunia persaingan yang sangat ketat. Ini tentunya menyulitkan, terutama untuk pemula. Upaya mendapatkan tayangan atau impresi kemungkinan besar akan gagal. Oke? Gagal total.
Jadi cobalah serius dalam mencari ide. Tidak ada cara lain kecuali melakukan riset. Kalau ada di antara kalian yang masih meremehkan SEO, maka kamu orang yang merugi, YouTuber yang merugi, ya, yang akan susah berkembang. Karena riset SEO merupakan bagian penting untuk mendeteksi masalah supply demand tadi. Beneran. Terus bagaimana mencari topik yang lagi rame, tapi kompetitornya sedikit? Nanti saya akan buatkan di video terpisah. Silakan subscribe buat yang belum. Alright? Nah, kalau kalian udah pinter mencari topik, sisanya tinggal masalah eksekusi di pembuatan kontennya. Algoritma YouTube itu selain masalah supply demand tadi, akan memperhitungkan juga faktor performa video. Di antara lain apa? Ya, nilai CTR tadi, rata-rata durasi tonton, dan kepuasan penonton. Itu fase selanjutnya yang harus diusahakan. Menentukan konsep dan resep channelmu. Banyak kreator yang punya ide bagus, tapi lemah di eksekusi. Tidak memperhatikan atau mengupayakan hal-hal teknis yang jadi perhatian penilaian performa video. Akibatnya ya rekomendasinya berhenti. Nilai CTR yang bisa menghasilkan views tinggi sangat dipengaruhi oleh ide dan topik video. Karena disitulah penentu video kita masuk ke demand yang banyak atau enggak. Saya kasih contoh nih, biar kamu lebih ada gambaran. Di grup YMII, tadi saya baca-baca, ada yang komen di salah satu postingan saya yang bahas masalah supply demand ini. Dia komen begini, mau dong konten batu akik permata meledak. Ini bisa jadi contoh. Dia pengen konten yang bahas batu akik permata di channelnya meledak. Meledaknya pakai G kalau nggak salah. Coba kita analisa situasinya. Batu akik memang pernah booming banget beberapa tahun lalu. Oke, saya pernah ke Kalimantan, ke pasar batu akik, beli bagus sampai rumah, ternyata plastik. Sama dia nih, ingat gak Gun? Martapura ya. Ya, jadi nggak tahu akik tapi ikut-ikutan seneng gitu. Akhirnya dapetnya plastik. Tapi setelah itu lenyap. Yang tersisa adalah penggemar asli yang masih setia dengan dunia perakikan. Dunia akik. Pokoknya yang benar-benar hobi akik lah ya. Dengan kondisi seperti ini, apakah harapan dia untuk bisa dapat views banyak bisa terpenuhi? Ya, saya jawab begini. Sebagai pelaku atau pembuat konten mengenai batu akik, harusnya sudah punya gambaran lah ya. Sebanyak apa sih penggemar batu akik di luaran sana sekarang ini? Tinggal divalidasi melalui riset, cek di YouTube, cek di media sosial, dan sebagainya. Sampai punya kesimpulan kondisi realitasnya bagaimana. Kalau ternyata banyak banget, ya aman, bikin konten pasti rame. Gimana kalau ternyata kondisinya tidak memungkinkan untuk bisa meledak? Apalagi kalau suplai yang bahas konten itu banyak pula, ya kan? Ini masih bisa diupayakan, yaitu dengan melebarkan jangkauan ke penonton yang bukan penggemar akik. Tidak ada cara lain. Apakah bisa? Caranya gimana? Dengan mengemas topik dengan ide yang lebih bisa diterima oleh lebih banyak orang. Saya kasih contoh deh. Misalnya dengan membuat ide topik begini. Punya batu akik ini bisa jadi penyelamat saat butuh uang mendadak. Targetnya ke peminat yang ingin punya simpanan, punya aset, yang lagi butuh uang, dan sejenisnya. Jadi yang akan tertarik nggak cuma yang suka dengan batu akik aja. Dapat gambaran ya? Ini contoh aja. Bisa dieksekusi atau enggak ide saya tadi, butuh validasi lanjutan. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini, topik yang punya cakupan penonton yang sempit alias demand-nya sedikit, bisa rame dengan mengemas kontennya untuk menjangkau penonton yang lebih luas. Seperti contoh tadi. Nah, dengan meluaskan demand seperti ini, video kita jadi lebih punya kesempatan lebih baik. Perhatikan baik-baik saat menentukan ide, karena ide sesuai demand lah yang menentukan views akan lebih banyak atau enggak. Semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi. Jadi gue ngomong apa ya? Demand. Paham nggak lu? Ya, pasar apa, kebutuhan pasar dan stok. Ntar gue kasih contoh deh. Supply demand. HP gue sini deh, ntar gampang. Oh, gue tahu. Itu masih roll? Masih. Gimana sih? Pokoknya gambar itu thumbnailnya nggak ada yang perhatiin gitu. Gimana ya? Ya, ntar ketemu.